Judul pengajian kita adalah meminta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa. Pada video kali ini kita akan mengupas bahwa ada anjuran-anjuran ya disampaikan. Ini fokus kepada Ustadz Abdul Somad atau disebut UAS, bahwa beliau ini Ustadz terkenal, masyhur di internet, di YouTube, dan beberapa Ramadan sebelumnya ini menghiasi HP kita, TV, dan lain sebagainya. Cuma mungkin di Ramadan terakhir ini belum terlalu banyak ya video-video ceramah dari beliau, tapi di 2 Ramadan sebelumnya banyak sekali. Nah, kita mau mengulas beliau ini adalah insya Allah orang yang berkompeten, ilmu pengetahuannya luas, kemudian menjadi rujukan netizen di era sekarang. Maka kita pengen belajar kepada beliau. Saya salut juga sama beliau bahwa beliau ini sangat konsisten dalam berdakwah ya. Maka kita lihat beberapa cuplikan video beliau. Salah satunya yaitu temanya adalah sama, yaitu seorang muslim itu dianjurkan untuk meminta maaf. Yuk kita lihat videonya setelah ini. 2. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapah, tersinggung dia, sakit hatinya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Itu di video yang baru saja kita lihat sama-sama itu bagaimana UAS ingin menunjukkan Rasulullah yang ingin meminta maaf, yaitu beberapa hari sebelum beliau wafat. Dan ya, ditunjukkannya kepada para sahabat barang siapa yang mungkin ada kesalahan-kesalahan, yaitu yang pernah tercambuk secara zahir ataupun yang secara batin, yang mungkin perkataan-perkataan Rasulullah menyinggung, beliau menyerahkan ini balas ya, itu dalam rangka meminta maaf. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan bahwa UAS mengajarkan kepada kita semua untuk meminta maaf, bagaimana Rasulullah cara meminta maaf seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini di ceramah beliau juga beliau telah panjang lebar membahasnya, bahwa begini cara meminta maaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum beberapa hari sebelum beliau wafat. Ya, nanti kita mungkin di episode lain kita bisa bahas secara detail, tapi dari video ini. Yuk kita ikuti video berikutnya. Tapi ternyata qatsatama hadza, cakapnya kasar, mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, pernah menempeleng si fulan, meninju si fulan, memukul si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Lalu dia masuk surga kenapa? Masuk neraka kenapa? Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka karena tidak mau minta maaf. Nah, di video baru saja kita lihat UAS menjelaskan kepada kita, bagus sekali ini ya. Jadi orang ada yang ibadahnya bagus, semua sholat, zakat, tapi dia kata-katanya menyakiti orang lain, kemudian pernah memukul kepada orang lain, kemudian dan segala macam, yang itu kemudian menghalangi ia masuk surga, jadinya masuk neraka. Salah satunya yang dikatakan UAS di sini, bagus sekali ya, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak dilakukan, yaitu orang yang masuk neraka adalah orang yang tidak mau meminta maaf. Nah, saya ulangi sekali lagi, UAS mengatakan salah satunya adalah yang dia masuk neraka bukan karena mencuri, bukan karena berzina, bukan karena yang lain-lain dosa besar, tetapi salah satunya adalah karena dia masuk neraka karena tidak mau meminta maaf. Ini mungkin penting bagi kita untuk terus mengoreksi diri dan terus meminta maaf pada siapa saja, agar menurut UAS supaya kita bisa masuk surga. Karena menurut UAS kalau tidak meminta maaf bisa masuk neraka. Nah, kita ikuti video selanjutnya. Judul pengajian kita adalah meminta maaf. Rupanya muka Ustadz tuh belum minta maaf. Nah, di sini UAS ingin menjelaskan bahwa kalaupun ada ustadz, ada penceramah yang kemudian digambarkan bisa, kalau misalnya cas HP ya, kalau HP itu kurang baterainya kan kelihatan. Ibaratnya kalau muka manusia ini kelihatan,
ya bisa terlihat di dalam hatinya atau zahirnya dia membawakan, seorang ustadz ini membawakan judul ceramah meminta maaf, padahal dia belum meminta maaf kepada orang lain. Nah, di sini mungkin berkaitan dengan video sebelumnya, ya salah satunya mungkin dia ustadz atau banyak ibadahnya, tetapi bisa menghalangi masuk surga karena dia tidak mau minta maaf. Jadi ini hanya penekanan dari video sebelumnya, tapi bagus sekali ya. Artinya walaupun itu ustadz, dia tidak maksum. Walaupun dia ustadz, dia bukan nabi, tidak maksum, maka rentan sekali berbuat salah, bahkan pernah mungkin berbuat salah. Maka yang dilakukan adalah menurut UAS kita tetap meminta maaf ya, meskipun itu ustadz atau bukan, ya tetap meminta maaf. Ini bagus sekali ya. Para pemirsa, kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Yang penting kita minta maaf. Masalah orang lain memaafkan kita itu bukan urusan kita. Masalah dia memaafkan tak memaafkanmu bukan urusan. Betul? Dia memaafkan atau tak memaafkan bukan urusanmu. Tapi yang penting adalah engkau minta maaf. Kita minta maaf aja. Masalah dia memaafkan atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Di sini ada 4 video ya, yang semuanya bernada sama, yaitu menurut UAS ya, ini bisa kita ambil pelajarannya. Kalau kita ada kesalahan dengan orang lain, yang penting kita minta maaf. Itu dimaafkan atau tidak, itu adalah urusan orang tadi dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Artinya UAS sangat menekankan kepada kita, subhanallah, ini bagus sekali, bahwa pentingnya meminta maaf. Kita sudah yang penting berusaha untuk dan meminta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah. Jadi yang penting lebih utama adalah meminta maaf. Sedangkan orang tersebut memaafkan atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah meminta maaf, dan kalau dia tidak maafkan, dia memaafkan atau tidak itu urusannya dia dengan Allah ya. Artinya bahwa di sini UAS sangat menekankan untuk lebih pertama mendahulukan meminta maaf. Nah, jadi ini yang penting meminta maaf. Nah, jadi ini paling utama menurut UAS adalah meminta maaf. Nah, dari 4 video ini intinya sama sebenarnya, yaitu bagaimana lebih didahulukan atau lebih diutamakan menurut UAS adalah meminta maaf. Ini bagus sekali ya. Baik, kita lanjutkan video selanjutnya para pemirsa. Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi payah. Oleh sebab itu maka yang paling baik adalah meminta maaf. Apa dosa saya minta maaf. Nabi minta maaf. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh suri tauladan, tak lain tak bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun tak pernah minta maaf. Qarun tak pernah minta maaf. Namrus tak pernah minta maaf. Orang sombong tak pernah minta maaf. Ustaz Somad pernah minta maaf. Ya, saya selalu minta maaf. Di video kali ini UAS ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang sombong itu tidak pernah mau minta maaf. Fir'aun, Qarun tidak pernah minta maaf. Tetapi UAS sendiri mencontohkan bahwa UAS pernah minta maaf ya. UAS senang minta maaf. Nah, ini artinya UAS sedang menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang senang meminta maaf. Maka sebagai ustadz panutan ini sangat baik sekali. Kita sebagai fansnya, kita sebagai pengikutnya, kita sebagai jamaahnya yang senantiasa sering mendengarkan ceramah beliau, ini mudah-mudahan ikut tertular oleh beliau, yaitu beliau senang minta maaf. Nah, karena di video yang sebelumnya kita putar, beliau mengisyaratkan bahwa ciri orang sombong itu tidak mau meminta maaf, maka jangan dilakukan ya. Kalau orang tidak mau minta maaf itu berarti orang yang sombong menurut UAS. Tadi dicontohkan Fir'aun, setara dengan Fir'aun, Qarun dan lain-lain. Maka mari kita meminta maaf kepada siapapun, karena menurut UAS orang yang tidak meminta maaf adalah orang yang sombong. Nah, sedangkan UAS sendiri mencontohkan dia senang minta maaf. Nah, ini bagus sekali para pemirsa ya, sebagai tokoh panutan, sebagai rujukan di dunia maya atau di dunia nyata, UAS ini memberikan contoh yang sangat bagus sekali untuk kita. Bagaimana beliau mencontohkan beliau senang meminta maaf. Nah, ini mari kita contoh, karena beliau nanti adalah menjadi ya guru kita semua lah. Jadi baik pemirsa, kita ikuti video selanjutnya. Bapak ibu semua,
Saya mulai tausiah tadi jam 9 kurang 15, sekarang jam 9 lewat 15, sudah 30 menit saya bicara. Selama 30 menit ini, atau di YouTube ceramahku, ada yang menyinggung perasaan kalian semua. Apakah kalian memaafkan silap salah saya? Nah, selesai. Gitu cara minta maaf. Jadi di video yang barusan kita lihat bahwa UAS ingin mengatakan kepada kita semua bahwa minta maaf itu sederhana, minta maaf itu simple. Jadi beliau bilang sudah saya ceramah tadi 30 menit, atau video-video saya di YouTube mungkin ada menyinggung perasaan orang lain, maka saya minta maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu memaafkan saya, kata UAS. Maka mereka menjawab mau. Sudah simple. Artinya memang UAS ingin menekankan kepada kita, janganlah mempersusah diri untuk meminta maaf. Turunkan ego kita. Ayo kita meminta maaf, karena meminta maaf itu sederhana, simple banget ya. Jadi beliau mencontohkan bagaimana ketika beliau ceramah selama 30 menit, mungkin ada jamaah yang tersakiti hatinya, mungkin itu direkam di video, di-upload di video, mungkin ada para pendengar, pemirsa yang kemudian tersinggung perasaannya oleh ceramah beliau, maka beliau meminta maaf. Nah, ini adalah bagaimana UAS mencontohkan kepada kita. Beliau adalah panutan kita, rujukan kita. Beliau ingin mengajak kepada kita untuk menggambarkan, mendeskripsikan bahwa sebenarnya minta maaf itu sederhana. Nah, disitulah mari kita ikuti beliau, bahwa kita mencontoh beliau ya, bahwa minta maaf itu sederhana, nggak usah bulet ya. Kalau kita merasa ada salah, walaupun mungkin kita merasa tidak ada salah, tidak ada salahnya kalau kita minta maaf secara spontan, langsung, tidak berbelit-belit, karena meminta maaf itu sederhana. Para pemirsa, itu tadi beberapa video yang mungkin bisa kita ambil ibrohnya dari UAS, Ustadz yang terkenal, yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari tentang meminta maaf. Maka mari kita bersihkan diri kita untuk senantiasa mendahulukan meminta maaf, walaupun itu mungkin kita tidak tahu salahnya di mana, tetapi bisa dari video-video tadi kita lihat bagaimana cara Rasulullah SAW meminta maaf beberapa hari sebelum beliau wafat, bagaimana caranya mendahulukan meminta maaf meskipun itu dimaafkan atau tidak. Dan beliau juga berbicara bahwa mungkin ada videonya yang di YouTube itu menyinggung perasaan orang lain, beliau minta maaf. Baik sekali, subhanallah. Ini adalah ibroh, ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk bisa meminta maaf. Baik, mungkin sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.